Oke, mari kita berdoa lebih dulu sebelum kita masuk dalam acara firman. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir baik di sini di gereja maupun di tempat manapun ada jemaat yang mengikuti melalui YouTube Live, baik sekarang maupun nanti setelah semua selesai. Tuhan, kami sekali lagi mohon supaya Engkau sucikan diri kami dan layakkan kami untuk mendengar firman bagi semua jemaat dan bagi hamba-Mu dalam memberitakan firman. Dan tolong dalam pemberitaan firman berikan dia kekuatan jasmani, pikiran, suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dibutuhkan supaya seluruh isi firman bisa sampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi dan bungkus firman-Mu dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, supaya jangan semuanya keluar dan kembali dengan sia-sia. Tapi biarlah oleh pekerjaan Roh-Mu semuanya tertanam, tumbuh, berbuah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami semua dalam mendengar Tuhan, berikan kami kesegaran, hati yang terbuka, konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan terang secukupnya supaya kami bisa mengerti. Dan setelah kami mengerti, berikan kami ketundukan. Jangan biarkan kami sekedar menjadi pendengar dan pengerti firman, tapi biarlah semua kami jadi pelaku firman, penangkap firman, bahkan kalau boleh pemberita firman, dan biarlah semua itu betul-betul berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami sekali lagi juga menyadari setan pasti bekerja, kuatkan kami menghadapi godaan serangan setan dalam bentuk apapun, sehingga tak peduli apapun yang mereka lakukan, firman tetap bisa sampaikan dan diterima dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita masih tetap membahas eksposisi Kisah Rasul dan kita melanjutkan pasal 4 ayat 23 sampai dengan 31 ya. Kita akan baca lebih dulu. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama pada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus, dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Pertama, saudara, kita sudah melihat bahwa dalam kebaktian minggu lalu, pada waktu kita membahas konteks sebelum ini, Petrus dan Yohanes itu diancam dan sebagainya, ditangkap, diancam. Dan sekarang kita melihat sambungannya, saudara ya.
apa tindakan mereka atau orang-orang Kristen pada waktu mereka mengalami kesukaran, diancam dan sebagainya itu ya. Saudara, gereja abad pertama itu banyak sekali mengalami kesukaran, dan apa yang mereka lakukan pada waktu itu? Pertama, saudara, kalau dilihat dari rasul-rasul yang ditangkap itu, Petrus dan Yohanes itu ya, mereka itu men-sharingkan kesukaran atau penderitaan mereka kepada jemaat. Di dalam ayat 23 kita bahas sekali lagi, sesudah dilepaskan pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Dan saudara, ini adalah sesuatu yang penting pada waktu kita mengalami kesukaran atau penderitaan. Mengapa? Pertama, saudara, poin A, men-sharingkan berkat tok. Hanya berkat yang di-sharingkan itu biasanya itu yang terjadi kan ya. Itu sama dengan menceritakan setengah kebenaran tentang kekristenan. Dan memang ikut Kristen itu ada berkat, tetapi juga jelas ada penderitaan. Dan sebetulnya dua-dua harus kita sharingkan. Kalau kita men-sharingkan hanya berkat, dan ini biasanya banyak dalam kalangan karismatik ya, sharingkan hanya berkat, kalau sembuh, disembuhkan dari penyakit, sharing, dapat duit banyak, mereka sharing, dan macam-macam hal yang lain, pokoknya dapat hal yang baik, mereka sharing, dapat berkat, mereka sharing, tapi pada waktu mereka mendapatkan penderitaan, mereka tidak mau sharing. Karena seringkali dalam teologi mereka, kalau orang dapat penderitaan itu, imannya lemah lah, dosa lah, dan sebagainya. Jadi akhirnya mereka tidak mau sharing pada waktu mereka mendapatkan penderitaan. Tapi kita tidak punya kepercayaan yang sama dengan mereka. Jadi saudara, men-sharingkan berkat, men-sharingkan penderitaan, atau problem, atau kesukaran kepada sesama saudara seiman, itu sesuatu yang benar, dan itu sesuatu yang penting. Jangan hanya men-sharingkan separuh saja, dan kebalikannya juga salah saudara ya. Kalau men-sharingkan hanya penderitaannya, pada waktu menderita, pada waktu sakit, pada waktu kekurangan duit, sharing, tapi pada waktu berkat, dapat berkat banyak, tidak mau sharing nanti, wah nanti orang itu minta bagian dan sebagainya. Jadi kita harus men-sharingkan keduanya, baik berkat maupun penderitaan ya. Kalau semua orang Kristen hanya men-sharingkan berkat, itu akan menimbulkan kesan bahwa ikut Kristus itu enak terus, dan ini jelas salah ya. Ini bukan hanya salah tapi juga berbahaya dan merugikan. Mengapa? Karena orang luar akan mendapat kesan bahwa ikut Yesus enak terus, lalu mereka mengikut Yesus, dan mereka mendapati bahwa faktanya tidak demikian. Mereka akan merasa tertipu oleh kekristenan, dan ini akan menyebabkan mereka membenci kekristenan dan menganggapnya sebagai suatu dusta. Mereka bahkan mungkin akan menceritakan hal ini kepada orang-orang lain. Jangan ikut Kristen, bohong itu. Ya, ini merugikan sekali ya. Saya sharingkan kedua-duanya saudara ya. Berkat di-sharingkan, dan penderitaan juga di-sharingkan. Supaya mereka tahu sepenuhnya ikut Kristus itu bagaimana. Jelas berkat, apalagi secara rohani itu banyak sekali. Pertama-tama jelas keselamatan. Dan hal yang lain, damai, sejahtera, sukacita, dan sebagainya, sangat perlu di-sharingkan sebagai penginjilan. Tapi juga jangan lupa men-sharingkan penderitaannya. Ikut Kristus harus pikul salib. Ikut Kristus bisa dianiaya. Ikut Kristus bisa dikucilkan. Ikut Kristus bahkan bisa dibunuh. Saya lanjutkan dari poin B. Terus memendam semua kesukaran atau penderitaan untuk diri sendiri bisa merusak diri sendiri. Karena menyebabkan kita merasa tertekan, stres, dan sebagainya. Tapi kalau kita men-sharingkan kesukaran atau penderitaan kita itu, kita bisa merasa lega. Ya, apa yang di-sharingkan kalau dipendam malah tambah stres ya. Tapi pada waktu diceritakan itu bisa lebih lega ya. Poin C, saudara, dengan men-sharingkan kesukaran atau penderitaan yang kita alami, kita bisa mendapatkan nasihat, penghiburan, pertolongan, dan dukungan doa. Kalau orang yang kepada siapa saudara sharing itu tidak bisa melakukan apa-apa, misalnya saudara miskin, dia tidak punya uang juga untuk membantu, atau saudara sakit, dia tidak punya apa-apa untuk bisa menolong saudara dari penyakit saudara, tapi sedikitnya dia bisa memberikan dukungan doa.
Dan kalau saudara lihat dalam teks yang tadi kita baca, itu yang dilakukan oleh jemaat abad pertama pada waktu Rasul Yohanes dan Petrus itu men-sharingkan penderitaan mereka. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mau melawan apa? Mau melawan orang-orang Yahudi yang punya otoritas dan sebagainya, itu tidak memungkinkan. Jadi mereka cuma datang kepada Allah dalam doa, mendoakan kedua rasul ini. Sebagai catatan saudara ya, kalau saudara mau sharing itu, sharing kepada orang yang rohani ya. Jadi pertama saudara seiman, dan kedua orangnya harus rohani. Jangan yang bayi rohani dikasih sharing penderitaan dan sebagainya. Dan kalau kita sharing kepada orang yang tidak rohani, apalagi kalau mereka kesan KTP, mereka bisa jadi radio amatir ya. Apa yang saudara sharingkan yang seharusnya hanya untuk dia, diceritakan pada seadanya orang, sehingga semua orang tahu keadaan saudara. Dan ini tentu saja sangat buruk. Jadi sharing kepada orang yang rohani, apakah itu para pendeta, apakah kepada majelis, atau pada sesama Kristen yang sudah tahu imannya bagus, maka sharingkan kepada mereka. Dan orang yang menerima sharing itu, jangan mengeluarkan tanpa seizin daripada orang yang sharingkan itu kepada saudara. Yang kedua saudara, bahkan itu hal yang bersifat sangat pribadi, sebaiknya kita hanya men-sharingkannya pada Tuhan. Jadi Tuhan sudah jelas tidak akan mengeluarkan hal itu kepada orang-orang lain. Jadi kalau sangat pribadi, hanya kepada Tuhan ya. Sekarang poin kedua ya, jemaat mau mendengar sharing tersebut. Kita baca ayat 24. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, terserulah mereka bersama-sama pada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Pertama adalah reaksi yang salah dari orang yang menerima sharing ya. Seringkali pada waktu ada orang men-sharingkan problemnya, ada reaksi yang salah. Seperti pertama, tidak mau mendengar. Dikasih sharing tapi cuek saja gitulah ya. Tidak mau mendengar karena wah ini sharing penderitaan ini, jangan-jangan minta tolong aku, nanti minta duit segala macam. Maaf apa ada urusan, tinggal pergi ya. Lalu kedua, mereka mendengar tetapi bersikap acuh tak acuh. Yang penerapan ini pada waktu ini zaman dulu ya, karena khotbah ini sudah saya buat pada tidak tahu berapa puluh tahun yang lalu ya. Pada waktu saya mendengar ada 10 gereja dirusak dan dirampok, orang-orangnya dianiaya dan diperlakukan secara tidak senonoh. Bagaimana reaksi saudara? Jadi kalau orang sharing seperti itu pada saudara, lalu saudara berlaku bagaimana? Tidak peduli, cuek, dan sebagainya. Yang ketiga, mendengar lalu menjadikan bahan gosip. Karena itulah maka dalam hal tertentu kita harus berhati-hati untuk tidak sharing kepada sembarang orang. Sekarang poin B, reaksi yang benar. Bukan hanya mau mendengar, tapi juga harus ada kasih, simpati, mau menasihati, menghibur, menolong, dan mendoakan. Kalau mampu menolong, ya tolong saudara ya. Tapi kalau tidak mampu menolong, ya setidaknya bisa mendoakan, menghibur, dan sebagainya. Mari kita bandingkan dengan ayat ini. Roma 12 ayat 15b. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Kita biasanya mau melakukan hal yang pertama ini ya. Bersukacita dengan orang yang bersukacita, enak ya. Sana bersukacita kita ikut, sana makan-makan kita ikut. Tapi menangis dengan orang yang menangis, menderita lalu bersama dengan dia, menderita bersama dengan dia, itu nggak mau. Tapi ayat ini menyuruh kita melakukan keduanya ya. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Lalu juga 1 Korintus 12 ayat 26a, kan tuh jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita.
Jika satu orang anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Satu anggota dihormati, mereka mau semua bersuka cita. Tapi kalau satu anggota menderita, semua anggota yang lain minggir. Tidak mau ikut-ikut kecipratan penderitaannya nanti. Tapi ayat ini menyuruh, jika satu anggota menderita, semua anggota menderita. Dan jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Sebagaimana saudara renungkan reaksi yang bagaimana yang ada dalam diri saudara pada waktu mendengar sharing. Kalau saudara sering bereaksi secara salah, maukah saudara mengubahnya? Karena saya lanjutkan dengan poin yang ketiga. Mengadakan persekutuan doa. Saya sudah katakan tadi, mereka tidak bisa membantu apa-apa karena mereka tidak punya kekuatan, mereka juga kebanyakan miskin. Lalu mereka mengadakan persekutuan doa. Jadi kalaupun tidak bisa apa-apa, satu hal ini sangat-sangat penting. Karena Allah kepada siapa kita berdoa adalah Allah yang Maha Kuasa, yang bisa menolong baik kedua rasul maupun jemaat abad pertama dari penderitaan itu. Kita lihat dalam ayat 24, ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Poin A adalah mereka mendoakan rasul atau hamba Tuhan. Kita lihat dalam ayat 29, dan nanti kita bandingkan dengan Efesus 6 ayat 18 sampai 20 ya. Ayat 29, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Lalu Efesus 6 ayat 18 sampai 20, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi sesama orang Kristen juga mesti didoakan ya. Juga untuk aku ini Paulus, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar. Akan dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Bentar ya, seraknya kok parah. Saudara, dari teks ini ya, kita bisa melihat bahwa Paulus berkata kita harus berdoa untuk segala orang kudus, berarti saling mendoakan antar orang Kristen ya. Tapi dia juga berkata dalam ayat 19, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Banyak jemaat mempunyai anggapan bahwa mereka lah yang harus didoakan oleh hamba Tuhan dan bukan sebaliknya. Tetapi ini sama sekali salah ya. Sekalipun hamba Tuhan memang mempunyai tugas untuk mendoakan jemaat, tapi jemaat pun mempunyai tugas untuk mendoakan hamba Tuhan. Ingat saudara bahwa hamba Tuhan itu bukan Superman rohani. Dia juga adalah manusia yang lemah,
yang condong pada dosa, yang sama sekali bukan tandingan dari setan, sehingga kalau tidak didukung dalam doa, dia akan jatuh atau hancur. Berapa banyak saudara pendeta yang sudah hancur, jatuh dan sebagainya? Karena apa? Karena jemaat mungkin kurang mendoakan. Kalau kita banyak mendoakan, maka mereka akan dikuatkan. Jadi saudara, siapapun pendeta yang sudah tahu adalah pendeta yang bagus, doakan dia. Jangan doakan nabi-nabi palsu ya. Doakan supaya mereka mati saja, atau bertobat atau mati ya. Tapi hamba Tuhan yang benar-benar hamba Tuhan, doakan, karena hamba Tuhan itu tetap ada manusia yang lemah. Mereka bisa melayani dengan motivasi yang salah, cari nama, untuk duit, dan macam-macam hal yang lain. Mereka bisa malas dalam belajar firman, dan mereka bisa melakukan segala macam dosa. Justru doakan supaya jangan mereka dijatuhkan oleh setan. Karena kalau hamba Tuhan yang baik itu jatuh, hancur, maka saudara yang rugi. Sekarang poin B, saudara, mereka berdoa dengan satu hati. Dalam ayat 24, saya baca sekali lagi, ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, terserulah mereka bersama-sama, perhatikan bagiannya saya beri warna hijau ini ya. Kepada Allah katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ya, perhatikan yang warna hijau ya. Berserulah mereka bersama-sama. Dalam ayat 24 dikatakan bahwa mereka berseru. Dalam ayat 24 dikatakan bahwa berserulah mereka bersama-sama. Dalam NIV dan RSV, they raised atau lifted their voices together. Mereka menaikkan suara mereka bersama-sama. Secara baik kitab suci Indonesia maupun NIV dan RSV salah terjemahan. Kata Yunani yang diterjemahkan bersama-sama adalah homotumadon, yang terjemahan seharusnya adalah with one accord, dengan suara bulat, seia sekata. Ini sama sekali berbeda dengan doa bersama-sama. Dan ini terjemahannya diambil oleh King James, New King James, ESV, dan NASB. Mari kita lihat ya, ayat 24 di dalam Bible Works. Ini King James ya. They lifted up their voice to God with one accord. Ya. Kalau RF ini salah sama dengan Indonesia. NIV juga salah sama dengan Indonesia. NASB, they lifted their voices to God with one accord. Ya, sama ya. Lalu ESV, lifted up their voice with one accord. New King James, they raised their voice to God with one accord. YLT, ini tidak ada. Oh ya ada. With one accord didulukan ya. Jadi mungkin untuk menekankan ini didulukan. That lift up their voice unto God. Jadi saudara, itu terjemahan yang benar saudara ya. Jadi mereka berdoa bukan bersama-sama. Tidak mungkin doa bersama-sama itu saudara ya. Dan mereka berdoa seharusnya dengan suara bulat, seia sekata, sehati, begitulah. Kata yang sama digunakan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 14 dan diterjemahkan sehati. Ke Kisah Rasul 1 ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Kenapa di sini LI bisa menerjemahkan secara benar, tetapi di sana menerjemahkan secara salah? Padahal kata Yunani yang digunakan sama. Coba kita akan lihat ya, Kisah 1:14 ya. Saat ini with one accord, King James, RSV, with one accord, ini juga bisa benar. Tadi salah, karena aneh kan? NIV, join together constantly, tidak ada with one accord-nya ya. Ini with one mind, dengan satu pikiran. ESV with one accord.
New King James with one accord, YLT with one accord. Ya, jadi semuanya sama dan benar, tetapi NIV ini yang lain sendirian ya. Jadi aneh kalau di sini mereka bisa menerjemahkan dengan benar, karena kata Yunani yang digunakan ini sama ya. Ya, tomotumadon ya, with one mind, dengan satu pikiran. Beberapa hal yang bisa kita pelajari dari hal ini ya. Pertama, ayat 24 ini jelas tidak bisa dipakai untuk mendukung doa bersuara. Karena ayat ini tidak menunjukkan mereka sama-sama membuka suara, tapi bahwa mereka berdoa dengan sehati. Doa bersuara itu doa yang banyak dipraktekkan oleh gereja-gereja Tionghoa, termasuk gerejanya Stephen Tong. Dan konon kabarnya dibawa ke Indonesia oleh pendiri dari Saat, yang namanya Andrew G. Dan dia yang membawa doa bersuara itu ke dalam Indonesia. Sehingga sekarang gereja-gereja Tionghoa seringkali melakukan doa bersuara. Dan ini tidak ada dukungannya ya dalam Alkitab doa bersuara. Sembari waktu gegeran dengan Gary itu yang mengakibatkan saya dipecat itu, Leo Sutanto itu menggunakan ayat ini. Padahal saya sudah membahas ayat ini, dia menggunakan ayat ini. Tidak punya dasar memang, makanya menggunakan ayat yang sudah saya jelaskan bahwa itu tidak mendukung tapi tetap digunakan. Ayat yang salah digunakan tuh mirip dengan saksi Yehova ya. Saksi Yehova itu sering gunakan terjemahan yang salah, asal pokoknya cocok dengan pandangan mereka. Saya lanjutkan, bahkan bisa dikatakan bahwa ayat ini menentang doa bersuara. Karena dalam doa bersuara, di mana semua orang buka suara, sebetulnya tidak ada kesehatian dalam doa itu. Karena sekalipun topik yang didoakan sama, tapi jelas setiap orang berdoa secara berbeda. Jadi ini kan suatu persekutuan doa ya. Semua buka suara bersama-sama. Kalaupun sekarang topiknya itu ditentukan, doa untuk hamba Tuhan yang namanya A, maka mereka tetap berdoa berbeda-beda untuk si hamba Tuhan yang namanya A itu. Mungkin yang seorang mendoakan keluarganya, karena dia tahu si A itu keluarganya ada masalah. Yang seorang mendoakan kesehatannya karena dia tahu si A itu sakit-sakitan. Yang seorang mendoakan kerohaniannya karena dia tahu si A itu jatuh dalam dosa. Dan macam-macam hal yang lain. Jadi sekalipun doa bersuara, apakah ini sehati? Ini sama sekali tidak sehati. Dan doa bersuara itu tidak bisa dianggap sebagai persekutuan doa. Sekarang mari kita melihat ya di dalam 1 Korintus 14 ayat 16. 1 Korintus 14 ayat 16, sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Jadi mengucap syukur dengan rohmu saja itu berdoa adalah mengucap syukur dengan bahasa roh ya. Jadi kalau orang yang hadir itu kan tidak bisa mengerti. Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Bagaimana mengaminkan sesuatu yang kita tidak mengerti? Jadi kalau orang misalnya berdoa dalam bahasa Inggris gitu saja dan saudara tidak mengerti bahasa Inggris, ya jangan katakan amin. Kita tidak tahu apa yang dia doakan kok. Makanya kalau dalam doa itu harus orang yang dimengerti oleh semua orang yang lain untuk berdoa, baru itu boleh bisa dimengerti dan kita aminkan. Jangan minta seorang misionaris yang belum bisa bahasa Indonesia untuk berdoa, padahal semua pendengarnya ini orang Indonesia yang banyak yang tidak mengerti bahasa Inggris. Tidak ada gunanya doa seperti itu. Ya sama saja dia berdoa sendirian nanti. Atau dengan orang-orang tertentu saja yang bisa mengerti bahasa Inggris.
Tapi di sini yang dibicarakan bukan doa dengan bahasa Inggris ya, tapi doa dengan bahasa roh. Mengucap syukur dengan bahasa roh. Lah semua mereka tidak ngerti, bahasa rohnya tidak diterjemahkan. Bagaimana mereka bisa mengatakan amin? Dan sekarang berdasarkan ayat ini saudara, ayat ini adalah ayat yang melarang doa pengucapan syukur dengan bahasa roh. Karena pendengar yang tentu saja tidak mengerti doa itu, tidak bisa mengaminkan doa itu. Dari ayat ini terlihat suatu prinsip dalam persekutuan doa, yaitu, jadi persekutuan doa yang benar ya, satu orang berdoa dengan suara keras, dan yang lain mendengarkan dan ikut mengaminkan. Tindakan mengaminkan ini cukup dilakukan dalam hati, bukan dengan suara keras sehingga mengganggu konsentrasi orang lain. Saya pernah khotbah di suatu gereja karismatik, dan pada waktu berdoa, satu orang di muka itu ngomong amin dengan suara begitu keras sampai saya kaget. Ini gila saudara. Apa gunanya ngomong amin dengan suara keras itu? Yang dengar dia tujukan amin itu pada Tuhan atau pada siapa? Kalau Tuhan dalam hati, Tuhan tahu kok. Jadi kalau suatu persekutuan doa boleh bergiliran ya. Satu orang doa, semuanya mendengar dan mengaminkan. Lalu orang kedua berdoa, semua yang lain mendengar dan mengaminkan. Dan demikian terusnya. Tapi pokoknya satu orang berdoa. Tidak ada cara doa buka suara semua bersama-sama. Itu gila. Supaya saudara tidak menganggap bahwa ini sekedar merupakan tafsiran saya. Saya memberikan tafsiran atau komentar Calvin tentang ayat ini, tentang 1 Korintus 14 ayat 16 ini ya, di mana dia berkata sebagai berikut. Sekarang ia berbicara juga tentang doa-doa di depan umum. Jika orang yang membentuk atau mengucapkan doa atas nama umat tidak dimengerti oleh jemaat, bagaimana orang-orang awam dapat menambahkan ungkapan keinginan mereka di akhir, sehingga mereka mengambil bagian di dalamnya. Sebab tidak ada persekutuan dalam doa, kecuali ketika semua orang bersatu dalam satu hati, dengan keinginan yang sama. Jadi dia mengatakan ini bukan persekutuan doa. Kalau orang yang lain tidak mengerti. Hanya bisa disebut persekutuan doa kalau semua orang bersatu dalam satu hati dengan keinginan yang sama. Dan itu tidak mungkin, tidak harus berdoa, hanya satu orang berdoa, yang lain lalu mengikuti dengan kata amin pada akhir dari doa itu. Hal yang sama berlaku untuk pujian dan ucapan syukur kepada Allah. Ini bukan pujian dalam doa ya. Lalu pujian berupa puji-pujian atau nyanyian itu bisa bersama-sama. Karena apa? Kata-katanya memang sama. Mereka tahu kata-katanya kan ditaruh, kata-katanya kalau bicara di gereja kita taruh di layar. Semua bisa lihat, nyanyi dengan kata-kata yang sama. Nggak ada masalah dengan itu. Tidak ada kekacauan di sana. Tapi pada waktu berdoa, doanya apa dibaca? Kalau berdoa Bapa kami, lalu mau semua bersama-sama buka suara, tidak apa-apa. Karena doa Bapa kami itu semuanya sudah tertulis dalam Alkitab. Dan pada umumnya gereja-gereja menggunakan doa Bapa kami, mereka hafal doa itu. Saya lanjutkan komentar dari Calvin. Ungkapan Paulus menunjukkan bahwa salah seorang pendeta menaikkan doa dengan suara yang jelas. Jadi kalau saudara disuruh berdoa, ingat ya, jangan berdoa dengan suara kikik pelan-pelan. Orang tidak dengar, bagaimana mereka mengaminkan? Sama saja dengan doa bahasa roh. Kalau mereka tidak dengar, ya mereka tidak ngerti. Bahasa roh sekalipun keras mereka dengar, tapi mereka tidak ngerti. Orang yang dipilih untuk berdoa harus berdoa dengan suara keras supaya semua bisa mendengar. Dan seluruh jemaat mengikuti dalam pikiran mereka kata-kata dari orang itu
dalam hati mengikuti ya, atau dalam pikiran, sampai ia selesai. Dan mereka semua berkata amin untuk menunjukkan bahwa doa yang dinaikkan oleh satu orang itu adalah doa mereka semua. Jadi bagaimana ini diharmoniskan dengan doa bersuara dalam gereja-gereja Tionghoa ataupun gerejanya Siventong? Tidak ada aturan berdoa model semacam demikian. Dan saya kalau berdoa seperti itu, saya sama sekali tidak ikut berdoa. Biasanya kalau saya diundang sebagai pengkhotbah, lalu sebelum kebaktian atau persekutuan dimulai, doa bersama-sama dengan cara seperti itu. Doa oleh sahabatmu, saya tidak ikut doa. Kalau saya tidak bisa ikut, saya tidak bisa konsentrasi dengan doa model seperti itu. Karena itu memang cara doa yang salah. Kalau mereka berkata ada orang bisa berdoa dengan berkonsentrasi dengan doa seperti itu, ya biarlah dia. Tidak semua orang sama seperti dia. Saya tidak bisa. Gereja saya pernah dulu waktu di Malang mengadakan camp ya. Gereja di Malang pada waktu saya belum jadi hamba Tuhan, calon hamba Tuhan. Dalam camp itu ikut beberapa mahasiswa dari Saat. Dan mereka kan kami dalam camp selalu dijadikan grup-grup ya. Dan pada waktu acara doa dalam grup-grup itu ya, kami seperti biasa ya doa dengan cara kami ya. Jadi satu orang berdoa, semua mendengar dan mengaminkan, lalu orang kedua dan sebagainya. Lalu mereka mengusulkan cara doa bersuara itu. Ini orang kurang ajar ya. Karena apa saudara? Dia masuk dalam gereja kami. Seharusnya dia menyesuaikan dengan gereja kami, dan bukannya kami sudah menyesuaikan dengan gereja dia. Jadi kalau ada terjadi hal seperti itu, jangan sungkan. Tidak, cara kami tidak seperti itu. Kamu doa seperti itu, doa di sana. Saya lanjutkan saudara, hal ini juga terlihat dari poin A1 Tawarikh 16 ayat 7 sampai dengan 36. Ini memang nyanyian ya, dan saya tidak bacakan karena ini panjang sekali. Jadi saudara bisa baca sendiri ya. Dalam ayat 7 ditunjukkan bahwa beberapa orang memimpin nyanyian. Saudara, dalam menyanyi bisa saja beberapa orang atau bahkan seluruh jemaat menyanyi bersama-sama karena kata-kata dari nyanyian itu kan sama ya. Tapi dalam berdoa tidak. Nyanyian itu ada dalam ayat 8 sampai dengan 36a. Lalu pada ayat 36b jemaat mengucapkan amin. Itu memang bukan kebiasaan kita ya, tapi itu ada di dalam Alkitab. Jadi mau mengatakan seperti itu juga boleh, tidak ada masalah. Setelah menyanyi memuji Tuhan lalu mengatakan amin, cukup dalam hati. Nah kalau mengatakan amin dalam hati, dalam pujian, ini ada ayatnya, jadi tidak ada masalah saudara ya. Lalu saya lanjutkan dengan poin B, Mazmur 16 ayat 1 sampai 48. Juga tidak akan saya bacakan karena ini panjang sekali. Sekalipun tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi dari kata-kata dalam Mazmur ini jelas bahwa ini adalah suatu doa. Pada ayat 48b, pada akhir dari doa itu, maka semua jemaat mengucapkan amin. Berarti yang doa cuma satu orang, lalu semua mengatakan amin pada akhir dari doa itu. Poin C saudara, ulangan 27 ayat 14 sampai 26. Ini adalah pembacaan firman Tuhan atau ayat kitab suci. Beberapa orang membacakannya. Kalau baca Alkitab, boleh saja beberapa orang membacakannya. Masing-masing bisa membawa Alkitabnya kan. Apalagi sekarang dengan adanya Alkitab ada di HP. Maka bisa saja membaca di HP. Beberapa orang membaca bersama-sama. Itu tidak ada masalah, tidak ada kekacauan. Berdoa lain. Dan setiap ayat ditutup dengan amin oleh seluruh jemaat. Jadi boleh saja ini mau dipraktekkan, boleh. Tapi tidak dipraktekkan juga tidak apa-apa. Karena ini suatu boleh dikatakan cerita sejarah. Dan ini tidak harus dijadikan rumus atau suatu keharusan ya. Tapi mau amin boleh.
Setiap ayat, amin. Setiap ayat, amin. Boleh saja, tapi dalam hati saja, saudara ya. Supaya tidak mengacaukan pembacaan firman Tuhan itu. Sekarang poin yang kedua, kata homotumadon tadi ya, yang diterjemahkan with one accord, atau dengan sehati, dengan satu pikiran dan sebagainya. Poin A, saudara, kata ini digunakan dalam banyak ayat ya. Kisah Rasul 1 ayat 14 yang tadi sudah kita lihat, Kisah 246, Kisah 4 ayat 24 yang saat ini sedang kita bahas, Kisah 5 ayat 12, Kisah 15 ayat 25, dan Roma 15 ayat 6. Untuk menunjuk pada kesatuan atau kesehatian orang percaya. Ini sudah kita baca, ini belum ya. Kita lihat coba Kisah 2 ayat 46 ya. Sehati di sini ya. Ini juga with one accord ya, tidak usah kita lihat yang lain. Lalu ini sudah ayat yang sedang kita bahas tadi sudah kita baca. Kita lihat sekarang pasal 5 ayat 12. Ini tidak ada ya dalam persekutuan yang erat ya. Ini beda ya terjemahnya dalam persekutuan yang erat, tapi ya mirip-mirip ya. Ini with one accord ya. Ini NASB with one accord juga, homotumadon juga ya. Lalu kita lihat dalam Kisah Rasul 15 ayat 25. Itu sebab itu dengan bulat hati. Jadi benar di sini terjemahannya ya. Ini with one accord ya. Lalu di dalam Roma 15 ayat yang ke-6. Ini satu hati dan satu suara ya. With one mind and one mouth ya. Ini yang panjang. Selalu kok naik ke atas, kenapa sih, nggak ngerti saya. Ini with one accord ya. Ini homotumadon lagi ya. Saudara, kata-kata ini digunakan dalam ayat ini saya tunjukkan ya, untuk menunjuk pada kesatuan atau kesehatian orang percaya. Ini tidak semuanya di dalam doa ya, tapi dalam hidup sehari-hari pun mereka itu sehati, dan itu sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan bergereja. Kita mesti sehati ya, supaya tidak geger-geger dan sebagainya. Poin B, kata ini juga digunakan dalam Kisah Rasul 7 ayat 57, 18 ayat 12 dan 19 ayat 29 untuk menunjuk pada kesatuan orang kafir dalam menentang gereja. Kalau yang tadi ini orang percaya, yang di sini orang kafir. Jadi kalau kita melihat bahwa orang percaya itu bisa sehati, jangan pikir orang kafir tidak bisa sehati. Jadi ini menunjuk pada kesatuan orang kafir dalam menentang gereja. Mari kita lihat ya. Kisah 7 ayat 57. Maka berteriak-teriak mereka dan sambil menutup telinga mereka serentak menyerbu dia. Ini serentak ya, ini salah sebetulnya ya. Tindakannya kalau serentak itu ya. Ini and run upon him with one accord ya. Jadi ini homotumadon tadi. Ini kok with one impulse, saya tidak ngerti.
Impulse itu kayak dorongan yang mendadak tiba-tiba di dalam diri mereka ya. Jadi memang ini mereka membunuh Stefanus itu ya. Ini juga ESV with one accord, New King James with one accord, YLT juga ya. Kisah 7:57 ini sudah. Sekarang kita lihat kisah Rasul 18 ayat 12. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akhaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama. Disebut bangkit bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Tapi di sini the Jews made insurrection with one accord, ya, jadi homotumadon lagi ya. Dan ini kafir ini ya, maksudnya ya imam-imam itu kan tidak percaya pada Yesusnya ya. Lalu kita lihat kisah Rasul 19 ayat 29. Seluruh kota menjadi kacau dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarchus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Ini they rush with one accord ya into the theater. Ini they rush together. Ini salah lagi terjemahnya. NIV, they rush as one man. Ya, ini masih bisa lah ya. They rush with one accord. Ya, ini homotumadon itu ya. Saya saudara, ini kalau yang di sini kata itu digunakan untuk kesehatian orang-orang percaya ya, kesatuan dan kesehatian orang-orang percaya. Tapi yang di sini kata homotumadon digunakan untuk orang-orang kafir, kesatuan dari orang-orang kafir dalam menentang gereja atau menentang orang-orang percaya. Saudara, kalau orang kafir bersatu menentang gereja, sedangkan gereja terpecah belah, gegeran-gegeran datang karu-karuan, maka gereja pasti kalah, saudara ya. Karena doakanlah dan usahakanlah kesatuan dimulai dengan gereja kita sendiri. Dan ingat ya, kita bukan hanya harus bersatu satu gereja ya, tapi gereja dengan gereja lain. Asal gereja ini Alkitab dan Injil tidak harus mereka reform ya. Asal mereka Alkitab dan Injil dan bukan gereja sesat, maka kita juga harus bersatu dengan gereja yang lain. Bisa misalnya mengadakan Natalan bersama dan sebagainya, itu bisa dilakukan dengan baik ya. Jadi kita lihat di sini orang kafir bersatu menentang gereja. Mereka bisa bersatu, kita tidak bisa bersatu, itu memalukan. Sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga, perkutuan doa dalam ayat 24 ini menunjukkan kesatuan gereja abad pertama. Karena bukan saja mereka mau peduli dan mendoakan rasul-rasul yang mengalami kesukaran atau penderitaan, tapi mereka juga bisa bersatu hati dalam doa. Dan ini satu yang penting ya, bersatu dalam doa. Sekarang saudara, kita masuk dalam poin yang kedua, hal-hal yang bisa dipelajari dari isi doa mereka. Pertama saudara, perhatikan baik-baik ya. Mereka pada waktu berdoa tidak memulai dengan menceritakan pada Tuhan kesukaran mereka, penderitaan mereka. Apa yang mereka mulai? Mereka mulai dengan kata-kata apa? Ya, mereka mulai dengan menyadari dan mengakui Allah sebagai pencipta. Kita lihat dalam ayat 24b, nanti kita bandingkan dengan doa Raja Hizkia di dalam dua Raja 19 ayat 15 dan seterusnya. Kan kita baca 24b, khususnya yang warna merah ini ya. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berseru mereka bersama-sama atau dengan satu hati ya kepada Allah, katanya, ya Tuhan, ini awal doa mereka. Lihatlah penderitaan rasul-rasul kami. Apa itu? Tidak. Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Mereka dahulukan memuji Tuhan.
dan mempercayai dalam doa itu kemahakuasaan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Kalau kita bandingkan dengan doa dari Raja Hizkia 2 Raja 19 ayat 15-19. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel yang bertakhta di atas kerubim." Sama saudara ya. Dia memuji Tuhan dulu bertakhta di atas kerubim. Dia dalam doanya menunjukkan betapa hebatnya Tuhan itu bertakhta di atas kerubim. Hanya Engkau sendiri Allah segala kerajaan di bumi. Engkau yang menjadikan langit dan bumi. Ada kemiripan kan? Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah, bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang Raja-Raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka, dan menaruh para Allah mereka ke dalam api. Sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan, Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya. Supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah, ya Tuhan. Jadi pertama memuji Tuhan dulu, baru mengucapkan permintaannya. Ya ini pujiannya, dan di sini baru mulai permintaannya. Sama seperti tadi dalam ayat 24 ini tadi ya. Kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul 4 ayat 24. Mereka mulai berdoa dalam ayat 24. Ini pujian dulu ya. Dan dengan Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman. Ini masih ngutip ayat dan sebagainya. Ya, ini masih belum, tapi di sini baru permintaannya. Ayat 29 baru mereka meminta, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu, ulurkanlah tangan-Mu dan sebagainya. Baru di sini ada permohonan ya. Jadi saudara, ini suatu cara doa yang bagus ya. Dan sangat penting untuk diperhatikan khususnya pada waktu kita berdoa untuk kesukaran kita. Kalau kita berdoa dengan memulai doa itu dengan menceritakan betapa besarnya kesukaran kita, maka besar kemungkinannya bahwa isi doa itu sendiri akan melemahkan iman kita, membuat kita kecil hati dan putus asa dan sebagainya. Tapi kalau kita memulai doa kita dengan menyatakan kemahakuasaan Allah sebagai pencipta segala sesuatu, langit dan bumi dan sebagainya, maka kata-kata dalam doa itu sendiri akan menguatkan iman kita. Setelah itu baru kita menyatakan permintaan kita, dan kita akan bisa lebih mempunyai iman pada saat menaikkan permintaan itu. Jadi di sini pentingnya memulai doa itu bukan langsung dengan meminta, bukan akan menunjukkan besarnya penderitaan kita, tapi dengan memuji Tuhan, menyatakan kemahakuasaan Tuhan dan sebagainya, itu bisa menguatkan iman kita sendiri dalam doa. Sebagai penerapan saudara, bagaimana kalau saudara berdoa, misalnya ada rencana pembelian gedung gereja saudara ya, misalnya ya. Kita tidak ada rencana untuk hal itu ya, tapi saya berikan contoh saja. Kalau kita punya rencana pembelian gedung gereja, bagaimana kira-kira doa saudara? Apa saudara memulai doa saudara dengan menceritakan kesukarannya? Tuhan, harga gedungnya 2 miliar Tuhan. Uang kita cuma berapa puluh juta, kita cuma sedikit, miskin-miskin lakinya. Kalau saudara mulai dengan cara seperti itu, kata-kata itu sendiri melemahkan iman saudara dalam doa selanjutnya. Atau saudara memulainya menunjukkan pikiran saudara pada kemahakuasaan Allah, seperti yang dilakukan oleh gereja abad pertama dalam Kisah 4:24 itu, dan juga Raja Hizkia tadi. Kan contoh kedua poin B, kalau saudara berdoa untuk keluarga saudara yang sakit berat, bagaimana doa saudara? Apakah saudara memulai dengan menggambarkan kepada Allah betapa besar beratnya penyakit itu, dan bahwa dokter sudah angkat tangan
dan kamu sudah tidak punya duit untuk membeli obat atau membayar dokter, atau sudah memulai doa saudara dengan menunjukkan pikiran saudara kepada kemakuasaan Allah. Pikirkan dan renungkan bagaimana saudara berdoa. Poin sih saudara, kalau saudara berdoa untuk problem ekonomi saudara, lagi-lagi saudara, bagaimana doa saudara? Apakah saudara memulai doa itu dengan menceritakan betapa banyak hutang saudara dan betapa banyaknya problem dalam pekerjaan saudara dan sebagainya, sehingga pekerjaannya tidak bisa menutup hutang itu sampai puluhan tahun pun tidak bakal bisa? Atau maukah saudara memulai doa itu dengan menunjukkan pikiran saudara pada kemahakuasaan Allah? Coba ini dipraktekkan sendiri setiap saudara, dan saudara akan melihat akan perbedaan hal itu ya. Sekarang saya lanjutkan poin kedua. Mereka memandang pada rencana Allah dan pelaksanaannya, atau providence of God ya. Dari mana kita bisa melihat itu? Pertama, poin A dalam ayat 24 itu dimulai dengan kata-kata ya Tuhan. Dalam King James dan NASB, Lord atau Tuhan. Dalam RSV dan NIV, Sovereign Lord atau Tuhan yang berdaulat. Saudara, berbeda dengan kata Lord yang biasanya menggunakan kata Yunani kurios. Di sini kata bahasa Yunani adalah despotes. Dari mana kata bahasa Inggris despot? Despot itu raja atau penguasa yang lalim, diturunkan. Jadi Inggris ini banyak yang mengambil dari kata-kata yang berasal dari kata bahasa Yunani ya. Jadi dari kata despotes diturunkan kata bahasa Inggris despot ini ya. Tentu saja pada waktu kata ini digunakan Tuhan, tidak dimaksudkan bahwa Tuhan itu lalim. Yang ditekankan adalah otoritas, kuasa, dan kedaulatan Tuhan dalam memerintah seluruh alam semesta, di mana ia tidak tergantung oleh siapapun atau apapun di luar dirinya. Nah, yang seperti ini, saudara, kalau ini tidak dilihat dari bahasa aslinya, kita tidak bakal bisa mengerti, karena kata Lord itu biasa dalam doa ya. Tuhan itu saja, tapi ini despotes ini menunjukkan lebih dengan lebih kuat ya, menunjukkan bahwa Tuhan itu maha kuasa, dia punya otoritas tertinggi dan dia berdaulat dalam memerintah seluruh alam semesta. Dia tidak tergantung oleh siapapun dan apapun di luar dirinya. Seorang despot atau raja yang lalim tidak tergantung pada apapun siapapun, yang tidak butuh nasihat, dia melakukan apa maunya dia. Ya, tapi lalimnya itu jangan diterapkan pada Tuhan. Itu tidak tentu saja tidak cocok. Sekarang poin B, saudara, Allah sebagai pencipta di dalam ayat 24. Kalau Allah adalah pencipta, Allah pasti menguasai dan mengatur ciptaannya itu, dan dengan demikian segala ciptaannya tergantung kepada Dia. Semua ciptaannya tergantung pada Dia. Pada waktu mereka berdoa, ya Tuhan, Engkau pencipta langit dan bumi dan sebagainya, berarti semua tergantung pada Dia. Semua ini siapa yang dibicarakan? Orang-orang yang memusuhi kedua rasul itu, para imam, para ahli Taurat dan sebagainya, mengancam mereka dan sebagainya. Semua mereka tergantung pada Tuhan. Tuhan mau mereka mati, cek, mati semua. Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Jadi jangan takut pada siapapun, takutlah pada kebenaran. Saya tahu satu pendeta di TikTok ya, saya tidak usah sebut namanya. Kalau saudara pernah main TikTok, saudara tahu di TikTok itu ada komal-komal gitu ya. Dan orang yang mengikut itu banyak nonton pada waktu, ya orang-orang tertentu itu banyak pengikutnya ya. Apalagi kalau suatu perdebatan yang nonton itu bisa 5.000, bisa lebih. Dan pada waktu saya debat dengan Suma itu, saya kira debat yang kedua ya, itu pemecahan rekor yang nonton 293.000. Dan kapan lagi nginjili 293.000 orang, saudara? Jadi hal seperti itu tidak bisa dilewatkan dan harus penginjilan. Saya tidak peduli saya kalah atau menang, saya tidak ngurus.
Saya perlunya hanya memberitakan Injil kepada para pendengar. Mungkin dia tahu itu karena itu setelah debat 4 kali dia tidak pernah lagi ngajak saya debat. Lah pendeta ini sudah juga kalau dia buka live gitu ya di dalam komalnya dia, yang nonton tergolong cukup banyak ya. Lah dia tahu bahwa Katolik itu sesat, tapi dia tidak berani menyerang Katolik. Jadi kalau ada orang mau menanyakan tentang Katolik, jangan bicarakan denom, jangan bicarakan denom. Tapi pada kali-kali yang lain, dia bicarakan denom juga. Dia menyerang oneness atau Jesus only itu ya. Karena mereka cuma sedikit orangnya, dan mereka tidak bakal nonton dia. Oneness dan Tritunggal ini bermusuhan kalau dalam TikTok ya. Saling menghujat dan sebagainya. Lah dia berkata kepada saya ini kekurangan Pak Budi. Jadi saya tidak berani menyerang Katoliknya ini. Kalau mereka saya serang, mereka tidak mau ikut komal saya. Padahal mereka banyak memberikan gift. Dalam TikTok tuh bisa memberikan gift ya. Gift itu macam-macam saudara. Dan ya disebut dengan koin ya. Jadi misalnya bunga mawar itu cuma 1 koin, ada macam-macam cara bisa pilih ya. Ikan paus itu wah banyak itu koinnya. Lalu singa itu saya belum pernah lihat ada orang memberikan singa. Itu besar sekali koinnya. Jadi sebetulnya saya tidak ngerti ya kenapa orang memberikan melalui TikTok dengan beli ya koin itu di TikTok. Kalau saudara misalnya membeli harga 5 juta gitu ya, yang sampai ke orang itu cuma 30%, 70%-nya diambil TikTok. Nah tapi saya kembali pada pendeta ini, dia tidak berani menyerang Katolik, dia takut mereka tidak ikut dia lagi, lalu dia kehilangan penghasilan dari koin itu. Dan ini sebetulnya sama sekali tidak benar ya. Saya tidak pernah peduli dengan koin atau tidak koin ya. Kalau salah saya sikat habis-habisan, saya serang habis-habisan. Tidak dapat koin, tidak peduli saya. Dan saya percaya juga Matius 6 ayat 33 itu ya. Itu kan janji Tuhan, dan seharusnya pendeta itu juga meyakini ayat itu sebetulnya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau dia mengatakan dia kekurangan, mungkin disebabkan karena dia takut pada Katolik itu. Dia tidak menyatakan kebenaran. Itu bukan mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah kalau syaratnya tidak dipenuhi, maka dia tidak dipenuhi juga. Janji Tuhan tidak dipenuhi juga. Maka dia mengatakan dia kekurangan. Jadi tidak perlu takut di dalam hal seperti itu, harus berani menyerang. Dan lucunya kalau terhadap orang-orang seberang dia berani menyerang, karena dia tahu toh mereka tidak akan berikan koin pada dia. Masa Islam berikan koin pada orang Kristen? Tidak bakal. Sebaliknya juga berlaku seperti itu. Kristen berikan koin pada Kristen, Islam berikan koin pada Islam. Jujur seharusnya dia tahu bahwa segala sesuatu itu tergantung kepada Tuhan. Kalau dia mau mentaati Tuhan, mau mengutamakan Tuhan di atas segala sesuatu dan menyatakan kebenaran, tidak peduli itu merugikan dia, Tuhan bisa memberikan dia berkat dengan cara yang lain. Tidak butuh berkat melalui orang Katolik yang sesat itu. Soalnya dia pikirnya memberitakan Injil kepada orang Katolik itu. Karena saya yakin bahwa kalau orang-orang Katolik itu betul-betul percaya ajaran Katolik, mereka pasti masuk neraka.
Tapi tidak semua orang Katolik percaya ajaran Katolik ya. Karena tidak adanya pengajaran dalam gereja mereka, sangat banyak orang Katolik tidak mengerti ajaran Katoliknya sendiri. Ada satu komal yang dulu saya sering kali masuk, mereka tuh selalu membahas Katolik. Dan orang Katolik itu diminta naik, ditanya-tanyai, diajak diskusi dan sebagainya. Dan menurut mereka, banyak sekali dari orang Katolik tidak ngerti sama sekali. Masa gereja mengajar seperti itu? Ditunjukkan dalam KGK-nya ini loh, ajaran gerejamu. KGK itu Katekismus Gereja Katolik. Dalam bahasa Inggrisnya CCC, Catechism of the Catholic Church ya. Jadi saudara, ini orang seharusnya bergantung pada Tuhan, dia bergantung pada orang. Berharap kepada manusia itu dikutuk oleh Tuhan ya. Kita masih bergantung pada Tuhan dalam keuangan, dalam kesehatan, dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam segala hal kita bergantung pada Tuhan. Bukan kepada orang. Orang itu apa? Orang itu lemah, tidak punya apa-apa. Saya lanjutkan jelas poin C. Ayat 27 dan 28. Jelas menunjukkan rencana Allah dan providence of God. Ini ayat yang sering kali saya gunakan untuk menunjukkan bahwa Allah menetapkan segala sesuatu termasuk dosa. Ya, karena ayat itu jelas sekali ya. Kita lihat ini Kisah Rasul 4 ayat 27-28. Sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hambamu yang kudus. Melawan Yesus itu kan dosa kan. Yang engkau urapi. Saya pada waktu mereka melawan Yesus itu ayat 28-nya mengatakan apa? Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Jadi dosa mereka ini, mereka melakukan itu dosa. Tapi mereka pada saat melakukan dosa itu tanpa mereka sadari, mereka melaksanakan segala sesuatu yang telah Tuhan tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Nya. Jadi orang-orang itu Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan sebagainya itu berbuat dosa pada waktu mereka membunuh Yesus. Tapi dengan itu mereka melaksanakan rencana Allah. Ini tentu tidak bisa diartikan bahwa mereka mentaati Allah lalu mereka berjasa ya, tidak bisa ya. Seperti Yudas ikan mengkhianati, itu juga ditentukan ada nubuatnya, ada tipologinya Ahitofel. Dan sama-sama mati bunuh diri. Mereka melakukan dosa dengan tujuan atau motivasi yang berbeda. Allah merencanakan kematian Yesus untuk menebus dosa manusia. Tapi mereka membunuh Yesus bukan supaya Yesus menjadi penebus dosa, tapi karena mereka benci Yesus, iri hati. Bentar ya, saya lupa mematikan. Sekarang kita bahas ayat 28, kuasa dan kehendak-Mu ya. Dalam NIV, your power and will, kuasa dan kehendak-Mu. Dalam NIV, thy hand and thy purpose, tanganmu dan rencanamu. Tangan itu seringkali menggambarkan kuasa memang ya. Dalam RSV juga thy hand and thy plan, tanganmu dan rencanamu. King James, thy hand and thy counsel. Coba dilihat ya, aslinya sebetulnya apa? Kisah 4:28 ya. Thy hand, khair, by the help agency. Apakah ini memang berarti tangan atau enggak ya? Oh, enggak ada tangan. Khair. Oh, artinya memang hand sebetulnya ya.
tapi secara simbolis bisa berarti kuasa ya. Lukas menambahkan, ingat ya, Lukas ini yang menulis Kisah Rasul ya. Lukas menambahkan kata hand atau tangan untuk menunjukkan bahwa segala sesuatu terjadi tidak hanya karena adanya rencana Allah, tapi juga karena adanya tangan atau kuasa Allah yang mengatur semua itu. Dan ini adalah providence of God atau providensi Allah. Jadi segala sesuatu dalam arti kata yang mutlak bisa terjadi karena Allah menetapkan dan melaksanakan ketetapannya. Karena itu ada orang yang berkata, a Calvinist is someone who sees God in everything. Seorang Calvinis adalah seorang yang melihat Allah dalam segala sesuatu. Karena Allah yang menetapkan ini dan mengatur terjadinya, maka sudah mengalami apapun, semestinya melihat Allah dalam hal itu. Kalau seorang Calvinis, kalau Arminian ya enggak. Dan ini bisa menjadi penghiburan kita ya. Kita mendapatkan musibah, keluarga sakit, keluarga mati, atau kita bangkrut atau apapun, ini tetap menunjukkan bahwa Allah bekerja dalam hal itu. Dan kalau kita adalah anak Allah, Dia melakukan itu untuk kebaikan kita. Jadi kepercayaan pada rencana Allah dan pelaksanaannya atau providence of God adalah sesuatu yang sangat penting pada waktu kita menghadapi problem. Kalau kita menganggap bahwa segala sesuatu atau hal-hal tertentu terjadi secara kebetulan, maka kita pasti akan khawatir. Tapi kalau kita percaya bahwa segala sesuatu bisa terjadi hanya kalau Allah sudah menentukan dan menggunakan kuasanya untuk melaksanakan ketentuannya, maka kita tidak akan khawatir karena kita tahu bahwa segala sesuatu ada dalam genggaman tangan Allah yang mengasihi kita. Bandingkan dengan Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi perhatikan, bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Orang yang non-Kristen tidak bisa mengasihi Tuhan karena kasih itu buah roh ya. Harus ada Roh Kudus dulu, dan kalau ada Roh Kudus harus ada iman dulu ya. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini panggilan efektif, dan laki-laki ini pasti menuju pada orang percaya. Jadi ingat Roma 8:28 tidak berlaku untuk orang tidak percaya atau Kristen KTP atau kafir, sama saja. Hanya berlaku untuk orang Kristen yang jati atau orang pilihan. Jemaat abad pertama itu percaya pada rencana Allah dan pelaksanaannya atau providence of God, sehingga mereka punya keyakinan yang besar dalam kesukaran. Ini terlihat dari kata sia-sia yang mereka ucapkan dalam ayat 25 bagian akhir. Saya bacakan ya, 25. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapak kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Suku-suku bangsa itu mau melawan bagaimanapun kepada orang yang diurapi Tuhan, dalam hal ini Daud, tetapi ini saya kira jelas juga menunjuk pada Mesias ya. Dari Daud merupakan tipologi dari Yesus. Itu sia-sia saudara. Melawan orang yang diurapi Tuhan, mereka melakukan hal yang sia-sia. Melawan Yesus lebih-lebih lagi, memang mereka berhasil membunuh, tapi itu kan rencana Tuhan. Dan tujuannya itu menebus dosa semua umat manusia. Kalau enggak, ya kita semua masuk neraka selama-lamanya. Memang saudara, semua yang melawan rencana Allah pasti akan gagal dan sia-sia. Cuma kita tidak tahu rencana Allah itu apa. Tapi kalau dari sudut Allah dia tahu, kalau rencananya dilawan, siapapun melawan rencana Allah yang tidak bisa berubah itu, mereka tidak akan mungkin berhasil. Sekarang saya lanjutkan dengan poin yang ketiga. Mereka mengingat atau mengutip firman Tuhan dalam doa. Ayat 25 dan ayat 26 ini dikutip dari Mazmur 2 ayat 1 dan 2. Saya baca keduanya ya. Ayat 25-26. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapak kami, Engkau telah berfirman. Bapak itu dalam arti nenek moyang ya. Mengapa rusuh bangsa-bangsa?
Mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Kalau melawan yang diurapinya itu masih mending, tapi melawan Tuhan itu gila. Mazmur 2:1-2, dari mana ayat ini dikutip? Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Saudara, di sini mereka mengutip firman Tuhan atau ayat dalam Perjanjian Lama dikutip dalam doa mereka. Tidak ada masalah, saudara, kita berdoa mengutip ayat, tapi jangan mengutip ayat dalam doa untuk pamer ayat hafalan atau untuk berkhotbah dalam doa. Ingat, doa itu ditujukan kepada siapa? Sudah saya bahaskan itu ya. Doa ditujukan kepada Allah. Lalu kita mau pamer ayat hafalan, jadi kita tujukan doa itu kepada siapa? Kepada orang yang mendengar, kan? Mau pamer kepada Allah gunanya apa? Saudara, ini kesombongan, dan jangan berharap doa yang seperti itu dikabulkan oleh Tuhan. Tapi kita bisa mengutip ayat dalam kitab suci dalam doa untuk menguatkan keyakinan dalam doa atau untuk mengklaim janji Tuhan. Dalam bagian ini jemaat abad pertama menganggap bahwa ayat 27-28 merupakan penggenapan dari nubuat dalam Mazmur 2:1-2. Ini sesuatu yang penting. Dalam hidup kita harus bisa melihat hal-hal di sekeliling kita sebagai penggenapan firman Tuhan, dan itu bisa menguatkan iman kita sekalipun hal-hal itu tidak mengenakan, tidak menyenangkan. Tapi kalau itu penggenapan firman Tuhan, itu bisa menguatkan iman kita. Oh, firman Tuhan ternyata tergenapi, biarpun aku harus menderita, tapi firman Tuhan tergenapi, ini berarti firman Tuhan itu benar. Ini betul-betul firman Tuhan. Saya berikan beberapa contoh ya. Pertama, poin A, banyak problem dalam ikut Yesus. Ini menggenapi Matius 16 ayat 24, Yohanes 15, 18 ayat 20, dan Filipi 1 ayat 29. Saya akan bacakan ya. Matius 16, 24. Lalu Yesus berkata pada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Lah, memikul salib ini, saudara, menderita bagi Kristus ya. Atau karena kita jadi Kristen, atau karena kita memberitakan Injil, atau karena kita melayani Dia, atau karena kita mentaati Dia. Pokoknya kita melakukan yang baik untuk Tuhan. Tapi justru kita menderita, itu memikul salib. Saudara, kita ikut Yesus, itu akan ada banyak problem, banyak penderitaan, dan itu sudah dinubuatkan. Sekarang kita lihat Yohanes 15 ayat 18 sampai 20. Jikalau dunia membenci kamu, dunia itu orang tidak percaya ya. Kamu di sini adalah rasul-rasul dari orang-orang percaya. Dan ingat, pada waktu dia mengatakan ini, Yudas sudah out ya. Ya, karena Yudas out dalam Yohanes pasal 13. Ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Jadi kalau mereka bersikap positif terhadap Yesus, mereka akan bersikap positif terhadap hamba Tuhan. Tapi saya tekankan, hamba Tuhan yang sejati. Dan karena itu kita harus bisa membedakan hamba Tuhan yang palsu dan hamba Tuhan yang sejati. Hamba Tuhan yang palsu itu nabi palsu. Karena
Filipi 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya pada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Biasanya saya tekankan tuh bagian ini ya. Jadi iman itu dikaruniakan. Tapi sekarang saya lanjutkan, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi saudara, iman memang dikaruniakan kepada orang-orang pilihan yang sudah dilahirbarukan. Pada waktu tertentu Tuhan pasti mengaruniakan iman. Tapi bersama dengan iman itu, satu paket penderitaan juga dikaruniakan. Jadi tidak bisa saudara, kita minta iman saja tanpa penderitaan. Ini satu paket. Dikaruniakan iman, enak, kita selamat. Tapi juga dikaruniakan penderitaan. Tidak bisa menjadi orang Kristen tanpa menderita. Seperti yang pernah saya katakan, Allah punya satu orang yang tidak pernah berbuat dosa. Satu anak yang tidak pernah berbuat dosa. Tetapi dia tidak pernah punya anak yang tidak menderita. Kalau saya lanjutkan dengan poin B, adanya banyak nabi-nabi palsu. Dan ini menggenapi Matius 24 ayat 11 sampai dengan 24 ayat 11 dan ayat 24. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan menggalakkan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi saudara, kalau nabi-nabi palsu tumang tangan orang geblak, saudara, itu adalah okultisme ya. Itu jelas tidak peduli ajaran dia yang lain bagus, pokoknya dia tumang tangan orang bisa geblak. Itu kuasa gelap dan itu nabi palsu. Dan nabi palsu melakukan mujizat, jangan terlalu heran. Mereka bisa saja dengan kuasa setan, kalau Tuhan mengizinkan, mereka melakukan mujizat-mujizat yang hebat. Mereka menyembuhkan orang sakit. Bahwa orang sakit itu akan dalam nama Yesus sembuh, dan orang yang sembuh belum tentu dia nabi asli ya. Dia bisa nabi palsu yang menggunakan kuasa gelap. Jadi mengapa setan memberikan kuasa bagi nabi-nabi palsu ini untuk melakukan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat? Bagian terakhirnya nih ya, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kata-kata sekiranya mungkin menunjukkan bahwa itu tidak mungkin ya. Tapi setan itu tekun. Tidak peduli, tidak mungkin, dia tetap berusaha menyesatkan orang-orang pilihan juga. Tapi Allah jauh lebih maha kuasa. Allah menjaga orang-orang pilihan atau orang-orang percaya, semua dijaga, tidak akan bisa sesat. Sekarang poin C, saudara, zaman ini jarang ada orang yang senang dengan firman Tuhan yang sungguh-sungguh. Bukan yang banyak dongeng atau kesaksian atau lelucon. Dia yang betul-betul membahas firman Tuhan atau kitab suci, seperti yang saat ini sedang saya lakukan. Saya bahas ayat-ayatnya dan sebagainya. Saudara, ini tidak disenangi oleh orang-orang zaman sekarang. Orang Kristen tidak senang firman Tuhan. Ini orang Kristen KTP juga. Dan ini menggenapi 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Karena akan datang waktunya, menurut saya sudah datang waktunya sekarang, dan makin mendekati akhir zaman akan makin parah ya. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Perhatikan ya, yang warna biru pertama ya. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ya, lalu yang di sini mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran. Diajar kebenaran, tidak mau dengar. Lalu apa yang mereka lakukan? Yang warna merah ya.
Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Pokoknya cari pengajar yang mengenakkan kuping. Dan yang di sini, dan membuka telinganya bagi dongeng. Karena itu yang banyak dongeng, banyak pengikut. Yang mengajar seperti saya, tidak banyak pengikut. Saya tidak peduli. Saya ngajar untuk orang-orang yang memang betul-betul rindu firman. Saya memberitakan Injil untuk mempertobatkan orang yang belum percaya. Mau ikut sedikit, ikut banyak, saya tidak peduli. Tapi saya melakukan apa yang saya yakin Tuhan perintahkan kepada saya. Saudara, kalau kita hanya melihat hal-hal yang terjadi itu saja, kita akan menjadi susah. Tapi kalau kita bisa melihatnya sebagai penggenapan firman Tuhan, kita dikuatkan karena kita bisa makin yakin bahwa Alkitab memang adalah firman Tuhan yang benar. Orang seberang mau percaya kitabnya yang benar, itu urusan mereka. Saya tidak percaya itu sama sekali. Saya percaya Alkitab adalah satu-satunya Alkitab atau firman Tuhan yang benar. Yang keempat, mati terhadap diri sendiri. Perhatikan bahwa dalam doa itu jemaat abad pertama ini tidak meminta supaya bebas dari problemnya, dan bahkan tidak meminta perlindungan dari Tuhan terhadap ancaman orang-orang Yahudi. Sekalipun permintaan ini mungkin ada, tapi secara implisit. Jelas bahwa mereka tidak peduli pada diri mereka sendiri. Yang mereka minta adalah, pertama poin A, keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Karena ada ancaman. Mereka minta keberanian, tidak peduli ada ancaman, tetap memberitakan firman. Ayat 29, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Jadi saudara, mereka minta keberanian untuk rasul-rasul yang baru saja menunjukkan keberanian mereka. Kita lihat dalam Kisah Rasul 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ini jelas menunjukkan bahwa mereka sadar bahwa tadi rasul-rasul itu bisa berani karena Tuhan memberikan keberanian. Jadi saudara, jangan mengandalkan manusia. Sekali lagi ya, orang itu berani, kalau dia bisa berani, itu berani karena Tuhan memberikan dia keberanian. Kalau Tuhan tinggalkan dia jadi pengedut, dia jadi pengkhianat, bisa jadi Judas Iskariot. Seperti Petrus, dia pikir dia berani. Sekalipun aku harus mati, aku tidak akan menyangkal engkau. Tapi Yesus sedang menubuatkan, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Dan memang terjadi. Pada saat Tuhan menarik kasih karunia-Nya, Petrus kehilangan keberaniannya. Dan dia menyangkal Yesus 3 kali seperti yang Yesus nubuatkan. Karena itu saudara, mereka tahu bahwa rasul-rasul bisa berani karena diberikan keberanian oleh Tuhan. Dan karena mereka minta keberanian lagi supaya rasul-rasul tetap berani atau bahkan makin berani. Kita masuk poin B, kuasa untuk melakukan mujizat dalam ayat 30. Ini yang diminta oleh mereka ya. Jadi bukan cuma minta keberanian, tapi juga minta kuasa untuk melakukan mujizat. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Perhatikan saudara, bahwa 2 hal yang mereka minta ini justru adalah hal-hal yang menyebabkan mereka mendapatkan kesukaran. Dan itu bisa saudara lihat dalam Kisah Rasul pasal 3 yang sudah kita bahas pada kali yang lalu. Kan karena menyembuhkan orang lumpuh, bahkan mujizat kan?
Dan itu yang menyebabkan mereka mendapatkan kesukaran dan mereka tetap berani. Makin mereka berani khotbah di depan umum biarpun dilarang, makin mereka mendapatkan problem. Tapi sekarang mereka justru meminta dua hal itu lagi. Dan ini betul-betul menunjukkan bahwa mereka memang mati bagi diri mereka sendiri dan hidup bagi Tuhan. Dan semua orang Kristen harusnya seperti itu ya. Mati bagi diri sendiri dan hidup bagi Tuhan. Ini adalah sikap yang penting dalam doa. Banyak orang berdoa dengan sikap yang egois. Mereka tidak berdoa untuk kemuliaan Tuhan, tetapi untuk kesenangan diri sendiri. Bagaimana saudara? Dengan sikap bagaimana saudara berdoa? Kita masuk dalam poin yang ketiga Romawi, jawaban doa dalam ayat 31. Pertama saudara, tempat itu goyang. Kita lihat di dalam ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah, tempatnya goyang ini saya akan tanyakan kepada ChatGPT ya. Pertanyaan saya, apakah saat itu ada gempa bumi? Tempat goyang kan karena gempa bumi ya. Kemarin waktu Surabaya karena gempa bumi, saya ada di dalam kamar dan saya merasa gedek gonjangan cukup keras gitu ya. Kalaupun jelas tidak sekeras gonjangan yang di Myanmar nih yang baru-baru terjadi ya. Dan ini jawaban dari ChatGPT ya. Penjelasan pertama, bahasa asli Yunani, frasa goyanglah tempat dalam bahasa Yunani adalah esaliote hotopos. Esaliote itu diguncangkan atau terguncang atau bergetar. Hotopos itu tempat itu. Kata kerja salio sering digunakan dalam konteks guncangan fisik, gempa, atau metafora guncangan emosional atau spiritual, tergantung konteks. Ya, jadi bisa digunakan sebagai simbol untuk goncangan emosional atau spiritual. Tapi untuk fisik juga bisa ya. Kedua, apakah ini gempa bumi literal? Tidak secara eksplisit dikatakan bahwa ini adalah gempa bumi alami. Tapi poin A, tempat itu terguncang secara fisik. Poin B, ini adalah manifestasi supranatural, mirip dengan gempa kecil supranatural yang terjadi dalam Kisah Rasul 16 ayat 26 ketika penjara terguncang saat Paulus dan Silas berdoa dan menyanyi. Saya melihat gempa kecil, saya lalu lihat Kisah Rasul 16 ayat 26 ya. Akan tetapi terjadi gempa bumi yang hebat, dalam bahasa Indonesia hebat ya. King James, there was a great earthquake, gempa bumi yang besar semua ya. Great earthquake, ini violent earthquake ya. Great earthquake, great earthquake, great earthquake, great earthquake ya. Semua pakai kata great. Mega itu kan besar memang ya. Jadi nanti kita tanyakan kenapa kamu bilang gempa kecil ya. Ketika penjara terguncang saat Paulus dan Silas berdoa dan menyanyi. Jadi kemungkinan besar ya terjadi guncangan fisik seperti gempa, tapi itu bukan gempa bumi biasa, melainkan tanda kehadiran dan kuasa Allah. Poin ketiga, paralel di Perjanjian Lama dan PB. Poin A, Keluaran 19 ayat 18, Gunung Sinai berguncang saat Allah hadir. Poin B, Mazmur 114 ayat 7, gemetarlah di hadapan Tuhan.
Poin C, Kisah Rasul pasal 2, 1-4, saat Roh Kudus turun terdengar bunyi seperti tiupan angin keras. Ini bukan gempa yang poin C ini sebetulnya ya. Kisah 4 ayat 31 mirip dengan semua ini. Guncangan adalah tanda kehadiran dan persetujuan Allah atas doa mereka. Kesimpulan, Kisah Rasul 4:31 menunjukkan adanya guncangan nyata pada tempat itu, tetapi bukan gempa bumi dalam pengertian geologis alami. Itu adalah guncangan supranatural sebagai tanda kehadiran Roh Kudus. Jadi bukan fenomena alam biasa, melainkan mujizat. Nah, sekarang kita katakan tadi, saya tanya lagi ya. Mengapa kamu menyebut gempa kecil dalam Kisah 16:26, sedangkan semua terjemahan Alkitab bahasa Inggris mengatakan a great earthquake, suatu gempa besar? Dan ini jawaban dari ChatGPT. Pertanyaanmu sangat bagus dan kamu benar sekali. Kisah Para Rasul 16 ayat 26 memang menyebut a great earthquake dalam hampir semua terjemahan Alkitab bahasa Inggris seperti King James and suddenly there was a great earthquake. ESV, and suddenly there was a great earthquake. NIV, suddenly there was such a violent earthquake. Bahasa Yunani aslinya seismos megas. Seismos itu gempa bumi. Megas itu besar. Jadi arti harafiah gempa bumi besar. Jadi mengapa aku sempat menyebut gempa kecil supranatural? Itu kesalahan dari sisi wordingku. Saya tidak ngerti apa maksudnya wordingku ini ya. Yang aku maksud sebenarnya adalah poin A, Kisah 4:31 tidak disebut gempa bumi dalam bahasa Yunani. Hanya tempat itu tergoncang. Esaliote hotopos. Ini sudah kita lihat tadi. Poin B, Kisah 16:26 berbeda dengan Kisah 4:31, memang secara eksplisit menyebut gempa bumi besar. Aku seharusnya menulis mirip dengan guncangan supranatural yang terjadi dalam Kisah Rasul 16:26, yang di sana memang adalah gempa bumi besar, bukan gempa kecil. Itu memang misleading itu menyesatkan ya. Terima kasih sudah mengoreksi. Seandainya semua pendebat itu fair seperti ChatGPT, mengakui ada kesalahan dan sebagainya, itu bukan main indahnya. Tapi repotnya orang-orang pendebat itu jarang sekali yang fair ya. Semua kalau tidak bisa jawab, tidak mau mengakui kesalahan, tidak mau mengakui kekalahan dan sebagainya. Sudah kalah hancur-hancuran tetap mengaku menang. Dan itu bukan cuma dari pihak Islam, itu dari pihak Kristen juga sama saja ya. Mujizat ini menunjukkan poin A, kuasa Allah. Poin B, kehadiran Allah. Poin C, bahwa doa mereka didengar oleh Allah. Sekarang saya lanjutkan dengan poin kedua, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ini kan sesuai dengan permintaan mereka ya, berikan keberanian ya. Berbeda dengan baptisan Roh Kudus yang hanya bisa terjadi satu kali, kepenuhan Roh Kudus bisa terjadi berulang-ulang dan seharusnya terjadi terus-menerus ya. Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, tapi karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Bagian yang saya beri warna biru dalam bahasa Yunani adalah pleruste ya. U dibaca U ya. Pleruste. Ini merupakan kata perintah bentuk present. Mari kita lihat Efesus 5:18. But be fair ya, dari kata kerja asalnya pleroo,
Em, ini Pleruste ya. Kita lihat bagian bawahnya verb imperative present passive. Jadi kata perintah bentuk present ya. Saya sudah berkali-kali mengatakan kalau kata perintah bentuk aorist atau lampau itu perintah yang harus ditaati hanya satu kali saja. Tapi kalau kata perintah bentuk present itu harus ditaati terus menerus. Karena itu saudara, ini merupakan perintah yang harus dilakukan terus menerus. Kita harus berusaha terus menerus supaya kita terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Caranya dengan mentaati Tuhan ya. Makin dekat kita, makin banyak kita berdoa, belajar firman, mentaati Tuhan, melayani dan sebagainya, makin kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi makin kita berbuat dosa dan sebagainya, makin kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kita mesti mengusahakan hal ini, karena ini perintah yang ditujukan untuk kita berusaha. Sekarang saudara, kita masuk dalam ayat ketiga. Mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani sesuai dengan apa yang mereka minta ya. Ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ada hubungan yang erat antara kepenuhan Roh Kudus dan pemberitaan firman Tuhan. Orang karismatik mengajarkan kebalikannya, nah karu-karuannya. Orang yang penuh Roh Kudus harus berbahasa roh. Tidak. Orang yang penuh Roh Kudus tidak ada keharusan berbahasa roh. Itu omong kosong dan ajaran bodoh itu. Tapi dia harus taat kepada Tuhan. Ya, jadi orang penuh Roh Kudus itu tidak harus berbahasa roh, tapi dia harus taat kepada Tuhan, pasti taat. Kalau penuh roh dia akan taat. Di sini ketaatan diwujudkan dengan memberitakan Tuhan, firman Tuhan dengan berani. Jadi kalau orang penuh Roh Kudus, dia akan memberitakan Injil dan bukannya lalu berbahasa roh. Memang ada orang penuh Roh Kudus lalu berbahasa roh, tapi itu hanya beberapa orang. Bahasa roh bukan karunia untuk semua orang. Hanya orang-orang tertentu diberikan bahasa roh. Seperti yang ada dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 7-11, yang seorang diberikan karunia ini, seorang karunia itu, yang seorang karunia ini, seorang karunia itu, lalu bagian terakhirnya seorang karunia bahasa roh dan seorang karunia menafsirkan bahasa roh. Jadi itu jelas, dan itu suatu bagian yang bersifat didaktik ya, pengajaran. Berarti itu menjadi hukum atau rumus atau norma. Itu bukan cerita sejarah. Jadi jelas bahwa bahasa roh itu tidak diberikan kepada semua orang, hanya segelintir orang. Nah kalau sekarang ini bahasa roh siapa itu palsunya 99,999% itu palsu semua, termasuk yang dari pendetanya. Tapi yang asli ada, saudara. Saya pernah mendengar yang asli. Betul-betul dalam suatu bahasa yang saya tidak mengerti, dan dia lalu menerjemahkan. Orang yang penuh Roh Kudus pasti akan berani memberitakan firman Tuhan. Bagaimana saudara? Saya lanjutkan dengan ayat yang 4 ayat 33, kuasa yang besar. Ini menunjukkan bahwa mereka diberi kuasa untuk melakukan mukjizat-mukjizat sesuai dengan permintaan mereka dalam ayat 30 tadi. Minta diberi keberanian, minta diberikan kuasa yang besar, dan Tuhan mengabulkan doa itu dua-duanya. Sebagai kesimpulan, saudara, Tuhan mendengar dan mengabulkan doa mereka. Kalau dulu Tuhan bisa melakukan hal itu, sekarang pun dia bisa. Apakah Tuhan mempunyai problem atau kesukaran, dan problem dan kesukaran sangat besar, bawalah kepada Tuhan dalam doa dengan sikap yang sama seperti yang ada pada jemaat abad pertama. Puji Tuhan dahulu sebagai pencipta segala sesuatu. Tuhan itu Maha Kuasa. Itu akan menguatkan iman saudara untuk berdoa. Baru kita berdoa dan minta Tuhan menolong. Tuhan akan mendengar dan mengabulkan doa saudara. Seseorang mengatakan, sorrow looks back, worry looks around, faith looks up.
Terjemahnya, kesedihan melihat ke belakang, kekhawatiran melihat ke sekeliling, iman melihat ke atas. Saya akan akhiri dengan lagu atau himne What a Friend We Have in Jesus, bait yang kedua. Seandainya saya pintar nyanyi, saya nyanyikan. Saya tidak becus nyanyi. Jadi, have we trials and temptation? Apakah kita menghadapi pencobaan atau godaan? Is there trouble anywhere? Apakah ada masalah dimanapun? We should never be discouraged. Kita tidak boleh putus asa. Take it to the Lord in prayer. Bawalah semua itu kepada Tuhan dalam doa. Can we find a friend so faithful? Dapatkah kita menemukan sahabat yang begitu setia? Who will all our sorrow share? Yang mau menanggung semua kesusahan kita. Jesus knows our every weakness. Yesus tahu setiap kelemahan kita. Take it to the Lord in prayer. Bawa semua itu pada Tuhan dalam doa. Dalam menghadapi segala problem, hadapilah dengan melihat ke atas dan berdoa. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa Engkau sudah memberikan firman-Mu kepada kami. Dan kami belajar banyak dari firman-Mu. Sekalipun bagiannya sudah pernah dikhotbahkan. Tapi firman-Mu adalah firman yang hidup. Yang selalu tetap bisa berbicara kepada kami, pada setiap orang, bisa secara berbeda-beda tergantung kebutuhan dan keadaan dari orang yang mendengar khotbah ini. Dan kiranya Engkau memberkati kalau kami menghadapi problem, penderitaan, kesukaran, bencana, ancaman, dan sebagainya. Biarlah kami meniru teladan dari gereja abad pertama, dan mendoakan dan dalam doa memuji Engkau lebih dulu sebagai pencipta langit dan bumi untuk menguatkan iman kami sendiri dalam doa itu sendiri. Tuhan tolong supaya kami bisa berdoa dengan cara yang lebih baik dan lebih banyak doa kami yang Engkau kabulkan, dan biar semua itu berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.